Halo semuanya, kembali lagi di QID Media. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan dan menu-menu apa saja yang ada pada Zoom F1 Field Recorder. So stay tune, jangan kemana-mana, kita bumper dulu. Ya, kita akan melanjutkan videonya dengan fitur-fitur apa saja yang bisa digunakan maupun menu-menu yang ada pada Zoom F1 Field Recorder ini. Dan berikut adalah Zoom F1 Field Recorder. Untuk mikrofonnya tidak saya tancapkan ya, karena kita akan lebih melihat menu-menu apa saja yang ada di dalamnya beserta penggunaannya. Untuk menyalakan alat ini, kita tinggal mencari tombol di sebelah kanan dan tarik ke bawah. Kemudian akan terjadi pengecekan SD card dan setelah menyala tampilannya adalah seperti ini. Jadi pada menu ini pada awal atau tampilan user interface awal ini ada 4 pilihan. Yang pertama adalah recording format, kemudian ada low cut, ada limiter, dan juga ada recording level. Untuk menggantinya bisa kita tekan seperti ini. Misalnya kita pilih format yang kita inginkan, ada MP3 dan WAV. Kalau saya pribadi menggunakan 48K 24 bit. Untuk low cut bisa dipilih juga beberapa level ya. Ada 80 Hz, kemudian 120 Hz, 160 Hz, dan off. Kemudian yang berikutnya ada limiter. Menu ini akan membantu kita untuk membatasi sinyal yang ditangkap atau sinyal suara yang ditangkap oleh lavalier mic ataupun kapsul yang bisa ditancapkan itu pada satu level tertentu sehingga tidak mencapai clipping. Cuman dari pengalaman saya pribadi dengan menggunakan menu ini kadang-kadang bisa mereduksi kualitas suara yang kita inginkan. Misalnya kita ingin menangkap suara kita agak lebih kencang, tetapi karena limiter ini diaktifkan sehingga suara kita juga ikut tereduksi. Yang berikutnya adalah recording level. Recording level ini untuk tingkat suara yang terekam ke dalam alat ini. Jadi kita bisa memilih mulai dari auto. Kalau auto ini tentunya akan menyesuaikan sesuai dengan kondisi suara yang akan terekam. Kemudian ada low minus sampai dengan high plus plus. Saya pribadi menggunakan mid plus karena sudah cukup ya, dan sesuai dengan misalnya saya udah mencoba dengan jarak bicara yang dengan dipasangkan di baju itu sudah mencukupi dan tidak perlu terlalu kencang. Kemudian ada menu lainnya yang ada di dalam Zoom F1 ini, yaitu dengan menekan tombol option atau tombol stop. Di sini ada playtone. Playtone ini untuk mengatur intensitas suara yang masuk dari device yang kita pasangkan pada Zoom F1 ini. Jadi misalnya kita memasangkan kamera untuk langsung suaranya direkam ke dalam Zoom F1 ini, kita bisa mengaturnya level dari input yang akan masuk ke dalam Zoom F1 recorder ini. Yang berikutnya adalah opsi pre-recorder. Jadi ini akan berguna kalau kita akan merekam dan kita belum siap. Ini akan membantu kita untuk mengecek terlebih dahulu apakah suaranya sudah masuk atau belum. Jadi level meternya akan bergerak tetapi belum dilakukan perekaman. Jadi akan merekam apabila kita menekan tombol merah ini untuk kedua kalinya. Nah, untuk pre-recorder sendiri di sini saya off, dan biasanya memang menu pre-recorder ini digunakan di beberapa recorder lain ya, seperti yang saya tahu di Tascam itu menggunakan fitur yang demikian. Jadi kita bisa mendengarkan terlebih dahulu hasil tangkapan suaranya, kemudian apabila kita sudah siap dan puas dengan levelnya, baru kita bisa lakukan perekaman. Yang berikutnya adalah plugin power. Plugin power ini bisa kita aktifkan ataupun nonaktifkan apabila kita menancapkan kabel USB ya ke device ini, sehingga apabila kita menancapkan kabel USB kita bisa memanfaatkan listrik yang ada untuk menyalakan alat ini. Jadi kita bisa menghemat baterai. Itu tergantung pilihan kita. Kemudian di tombol menunya sendiri, menu-menunya yang tersedia adalah record or play, kemudian date and time, LCD, baterai, kemudian auto power off, SD card, version, language, factory reset. Kita akan coba lihat satu-satu menu-menu yang ada di dalam sini. Yang pertama adalah record and play. Di sini ada record file name, kemudian record file,
record hold, sound marker untuk menandai suara apabila kita akan mensinkronkan audio kita dengan video yang kita rekam terpisah. Kemudian ada recorder counter. Recorder counter ini berguna untuk mengetahui kita bisa merekam berapa lama lagi, atau yang berjalan kita sudah merekam berapa lama akumulasi waktunya. Kemudian kalau remaining time, ini adalah sisa waktu yang bisa kita rekam sesuai dengan kapasitas dari SD card yang ada pada Zoom F1 recorder ini. Kemudian ada play key option. Ya, ini sebetulnya adalah pilihan tombol mana yang nyaman, apakah akan berfungsi untuk merecord atau untuk digunakan sebagai tombol playback. Kemudian playback mode-nya bisa kita atur juga, apakah kita akan memutar semua atau mengulangi file yang sama satu kali atau mengulangi semua file berulang-ulang apabila dibutuhkan. Oke, menu berikutnya kita kembali, ada date and time. Ini berguna untuk mengeset waktu dan tanggal agar penamaan filenya bisa sesuai dengan kebutuhan kita dan kita bisa mengambil file yang terekam sesuai dengan penamaan. Kalau namanya mudah dikenali, tentunya kita akan mudah untuk mengambil file-file yang sudah kita rekam. LCD adalah setting dari LCD untuk backlight dan kontras, dan tentunya semakin terang akan semakin boros baterai yang dikonsumsi. Ada baterai juga, kita bisa menyesuaikan jenis-jenis baterai yang digunakan. Saya pribadi juga tidak mengerti mengapa diberi pilihan seperti ini, apakah ada efeknya terhadap konsumsi daya yang digunakan. Mungkin kalau kalian punya pengalaman atau masukan bisa tulis di kolom komentar. Kemudian ada auto power off, ini akan membantu apabila kita lupa mematikan alat ini sesuai dengan waktu yang kita inginkan, misalnya 5 menit, 10 menit. Apabila tidak digunakan, maka alat ini akan mati secara otomatis. Menu berikutnya adalah SD card. Ada menu untuk memformat apabila kita ingin membersihkan file-file, misalnya kita malas untuk menghapus filenya satu-satu dan sudah kita backup di tempat yang lain, kita bisa melakukan format agar bisa digunakan untuk recording berikutnya. Pengetesan di sini adalah seperti yang di awal tadi, untuk mengecek apakah SD card yang kita gunakan bisa bekerja dengan baik atau tidak. Yang berikutnya adalah version dari device ini, termasuk OS yang ada di dalamnya. Dan berikutnya adalah pilihan bahasa. Tersedia bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Factory reset untuk mengembalikan settingan alat ini menjadi seperti settingan pabrik. Secara fungsi sebetulnya sudah cukup lengkap dan cukup membantu apabila kita akan mengoperasionalkan alat ini. Ya, tentunya kita butuh membiasakan diri dan sesuai dengan preferensi kita masing-masing. Mungkin menurut saya Zoom ini sudah bisa mendukung workflow saya dengan baik. Mungkin juga ada yang berpendapat lebih suka dengan alat yang lain karena lebih mudah digunakan. Misalnya tombol-tombol yang digunakan lebih mudah, bentuk yang lebih ergonomis atau yang lain-lain. Tentunya masing-masing akan mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Ya, itu tadi adalah video tentang bagaimana mengoperasionalkan Zoom F1 Field Recorder dan menu-menu yang ada di dalamnya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah cukup mudah pengoperasionalannya atau ribet? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe dan share video ini apabila bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.